Banyak yang mengira dengan melakukan self-reward maka makin sehat mental kita. Tapi kenapa dari 100 responden yang kami ambil menunjukkan hal yang sebaliknya? Mari kita jelajahi satu persatu. Nah, di sini ada diagram seberapa sering orang melakukan self-reward, baik yang tidak pernah maupun yang sering. Dan juga ada diagram distribusi biaya seberapa banyak mereka mengeluarkan untuk self-reward. Hah? Serius? Cuma 100 doang? Emang itu mewakilin kita semua? Eits, jangan salah. Ibarat tes darah, kita nggak perlu darah dari dalam tubuh seluruhnya untuk tahu penyakitnya. Kita cuma perlu sampel yang akurat. Menurut Ken Black, sampel di atas 30 itu udah menjadi bukti yang kuat. Jadi, hasil uji hipotesis kita udah menjadi representasi yang nyata. Oke, lanjut. Lah, kok diagram batangnya ada 2? Ini maksudnya apanya? Jeli juga ya. Jadi batang biru itu adalah 100 responden kita, dan batang merah itu adalah sampel referensi dari data e-commerce. Nah, jadi kita menjadikan itu standar pasar bahwa tren self-reward dari responden kita itu masih kalah jauh rata-ratanya dengan data yang diberikan oleh e-commerce. Nah, dari 100 responden yang udah kita survei, kita udah tanya soal beberapa sering mereka melakukan self-reward. Kami menduga responden memiliki nilai kesehatan mental di bawah rata-rata, yaitu dengan nilai 2,68. Menurut kalian, masuk akal gak tuh? Masa beli self-reward tapi mentalnya nggak ada, men? Iya ya, masa beli self-reward tapi sakit mental? Coba diuji dulu deh dugaannya. Yaudah, ayo sini lihat. Kita uji pakai hipotesis. Nah, pertama kita menetapkan batas amannya yaitu mu 0 pada angka 3,00 sebagai standar minimal kesehatan mental yang ideal. Nah, berdasarkan hasil survei terhadap 100 responden diperoleh rata-rata sampel X-bar sebesar 2,68 dengan timpangan baku sigma 0,691. Nah, kita masukin ke rumus nih. Rumusnya adalah Z sama dengan X-bar dikurang mu per sigma per akar N. Nah, tinggal masukin angkanya aja deh. Z sama dengan 2,68 dikurang 3 per 0,691 akar 100. Nah, hasilnya itu adalah min 4,63 gitu. Jadi nilai Z-nya adalah min 4,63. Karena nilainya Z berada jauh di bawah batas kritis, maka H0-nya ditolak. Nah, jadi kesimpulannya, rata-rata kesehatan mental mahasiswa secara signifikan berada di bawah standar 3,00, sehingga mengonfirmasi bahwa responden memang memerlukan self-reward untuk menjaga kesehatan mental mereka. Gitu. Oh, udah yepingnya. Self-reward gue gak berguna nih kalau kayak gini. Udah, kalau beli dulu kan biasa berapa sih ngeluarin duit buat self-reward? 50 ribuan sih, gede banget ya. Nah, itu dia data dari responden kita mayoritas dari 50.000 sampai 100.000, dan ada yang lebih dari 100.000. Ya udah, kita coba buktiin aja datanya benar apa enggak. Oke, jadi di sini gua akan menggunakan rumus X bar plus minus Z alpha per 2 kali S per akar N. Nah, karena kita butuh X bar dan sigma, tenang aja, kami sudah hitungin buat kalian dari rentang biaya sampel dan referensi. Nah, rata-rata sampel dan referensi adalah 75.700 dan 67.945. Berikut adalah rincian perhitungannya. Nah, jadi di sini 75.700 plus minus Z 0,05 per 2 kali 39.874 per akar 100. Nah, kita temukan bahwa 75.700 kurang 7.185 sama dengan 67.885. Kemudian 75.700 tambah 7.185 sama dengan 83.515. Oh, jadi kesimpulannya rata-rata yang respon mengeluarkan di rata-rata 75.700 itu cenderung tinggi dari mas bawahnya yaitu 67.885, sehingga menunjukkan bahwa responden rela mengeluarkan uang lebih banyak bukan untuk boros tapi sebagai cara mereka buat menjaga kesehatan mereka yang saat ini lagi di bawah standar.
Jadi intinya apa? Kita beli self reward itu bukan buat foya-foya, tapi biar tetap waras. Betul itu, tekanan mental kita emang setinggi itu. Jadi ya udah jajan aja biar kita bisa bertahan hidup. Fix, gue nggak berasa berdosa lagi sih kalau ngelakuin self reward. Karena itu bukan boros, itu biar kita nggak tumbang. Nah, tadi kan nilai Z-nya juga udah kelihatan. 4,63 itu udah tinggi banget. Jangan tunggu hancur buat peduli diri sendiri, karena di balik setiap self reward ada kesehatan mental yang perlu kita perjuangin. Stay sane guys. Eits, jangan salah. Jadi ini diagram. Gue bingung baca yang mana. Jadi ini diagram. Gue bingung baca yang mana. Eits, jangan salah. Nah, dari 100 respondennya udah kita survei, nggak kelihatan. Iya ya. Masa beli self reward tapi sakit mental? Coba lu uji dulu. Oke, ayo, sini duduk. Nih, kita lihat. Kita bakal uji pakai ini. Woi. Fix, gua nggak bakal sungkan-sungkan sih buat ngelakuin self reward.